Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Qalbu Peduli dan para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian ilmu tajwid dan kita masih membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pembahasan yang lalu, bahwasanya setiap ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka hukum membacanya ada 4. Dan keempat tersebut adalah: yang pertama izhar, yang artinya jelas; idgham artinya memasukkan; iqlab artinya mengganti dari bunyi N menjadi bunyi M; dan berikutnya adalah ikhfa, yang artinya samar. Dan untuk kajian kita kali ini kita akan membahas tentang izhar. Nah, izhar ini dikelompokkan dalam 2 kelompok. Yang pertama izhar halqi, dan yang kedua izhar mutlak. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita akan bahas terlebih dahulu tentang izhar halqi. Izhar halqi ini memiliki 6 huruf, yang mana huruf-hurufnya sebagai berikut. Yang pertama adalah A, kedua H, Kha, Pa, Gha, H. Dan yang jadi pertanyaannya, apakah izhar halqi tersebut? Ya, disebut izhar halqi karena dari ke-6 huruf ini, dari ke-6 huruf-hurufnya ini keluarnya dari bagian tenggorokan atau halqi. Dan menurut istilah secara bahasa, izhar ini berarti terang atau jelas. Untuk itu, setiap ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf izhar, ini yang harus kita perhatikan adalah cara membacanya. Ada 4. Yang pertama, mengucapkan nun sukun dan tanwin dengan jelas, sebagaimana makhrajnya. Dan yang kedua, tanpa disertai dengan dengung. Yang ketiga, ini yang harus kita perhatikan, tanpa memantulkan nun sukun dan tanwin. Dan yang terakhir adalah yang keempat, tidak putus. Jadi tanpa memutuskan nun sukunnya. Dan untuk lebih jelasnya, nah ini contohnya sebagai berikut. Nah, ini contoh dari nun sukun. Contoh dari nun sukun yang pertama adalah man amana. Man amana. Jadi tidak boleh dibaca dengung. Contohnya seperti ini. Man amana. Tuh ya. Nah, kalau bacanya seperti itu, nah itu salah dan harus diperbaiki.
Berikutnya, membaca izhar tidak boleh memantul. Jadi membaca izhar ini tidak boleh dipantulkan nun sukunnya. Sebagai contoh, man'a. Nah, kalau di sini ada ne, man'a, nah itu harus diperhatikan, harus berjalan sewajarnya saja, yaitu man'a, man'a, tanpa mantul. Dan yang keempat, tidak boleh putus. Nah, sebagai berikut contohnya, man'a. Nah, itu juga suatu hal yang kurang pas kalau kita membaca huruf nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf izhar. Dan contoh berikutnya adalah an'amta alaihim wa amman khaffat in huwa ma tunhauna anhu. Nah, itu contoh dari hukum izhar ketika bertemu dengan nun sukun. Dan untuk berikutnya, nah ini contoh huruf izhar bertemu dengan tanwin. Walahum azabun alim. Nah, yang harus diperhatikan bahwa tanwin ini harus dibaca jelas n-nya. Tidak boleh dibaca dengan dengung. Walahum azabun alim. Nah, itu salah atau putus atau memantul. Walahum azabun alim. Apalagi putus. Nah, kalau putus, walahum azabun alim. Ya, berjalan saja sewajarnya. Walahum azabun alim. Alimun hakim. Sami'un alim. Misqala dzarratin khaira. Walahum falahum ajrun ghair. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum izhar, ya, hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi. Dan untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas izhar mutlak. Ya, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.